Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Selasa 23 November 2021. Bicarakanlah secara internal. Firman Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Tanggal 26 sampai 31 Oktober yang lalu, Tuhan Sang Pemilik Gereja telah mengabulkan doa umatnya dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Persidangan Sinode GPIB ke-21 yang berjalan baik telah usai. Kita temui selama 21 kali persidangan sejak GPIB berdiri. Sidang gerejawi kemarin sungguh berbeda dengan persidangan sebelumnya. Masalahnya, pada tempat dan penggunaan teknologi informasi dalam persidangan. Sekalipun serba terpisah tempat presbiter, namun utusan jemaat menyatukan hati dalam kuasa Roh Kudus telah menghasilkan keputusan-keputusan gerejawi yang baik untuk masa depan pelayanan gereja yang baik. Bacaan malam ini menuntun kita memahami arti sebuah persidangan gerejawi yang menyita waktu, tenaga, dan materi, namun menghasilkan sukacita besar, yaitu manusia beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sidang di Yerusalem telah mengikat manusia dalam Kristus tanpa melihat suku dan bangsa. Sidang yang menuntut manusia menemukan keselamatan bukan melalui perbuatan hukum ritual agama,
tetapi oleh kasih karunia Allah dalam diri Yesus. Umat Allah dari keturunan Abraham bersama bangsa-bangsa lain menerima keselamatan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Baptisan adalah tanda jalan masuk ke dalam persekutuan gereja Kristus. Kemudian, keputusan sidang gerejawi yang pertama dalam sejarah gerejawi itu ditulis dan diteruskan kepada jemaat-jemaat di luar Yerusalem. Lihat pada Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Dengan demikian, jemaat tahu segala yang Tuhan anugerahkan kepada mereka melalui persidangan gerejawi itu. Hajatan besar GPIB dalam persidangan sinode telah usai. Semua tenaga, pikiran, bahkan materi telah kita persembahkan untuk Tuhan dan gerejanya. Mari kita tindak lanjuti keputusan persidangan gereja itu untuk dilaksanakan dalam kata, perbuatan, agar semua orang beroleh damai sejahtera Allah. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Terpujilah Dikau Tuhan yang menyertai kami melakukan segala keputusan sidang gerejawi kemarin. Tuhan Yesus memberkati.